Gus Muwafiq, panggilan populer dari Kiai Haji Ahmad Muwafiq, merupakan sosok kiai yang dikenal sakti. Mahir dalam ilmu olah kanuragan, Gus Muwafiq juga selain pendakwah, ia juga dikenal sebagai seorang jawara. Banyak yang menceritakan kesaktian yang dimiliki oleh Gus Muwafiq, seorang kiai yang alim asal Yogyakarta ini. Salah satu kesaktian yang dimiliki Gus Muwafiq adalah saat kiai bertubuh tinggi besar ini sedang melakukan ibadah haji. Saat Gus Muwafiq sedang melaksanakan ibadah haji, ia berkumpul dengan jamaah haji lainnya asal Indonesia. Dari berbagai pelosok Nusantara, jamaah haji Indonesia berkumpul jadi satu untuk melakukan rukun-rukun ibadah haji. Ada satu kejadian yang sangat menarik saat Gus Muwafiq melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Ada salah satu jamaah haji asal Banyuwangi yang merupakan seorang pemuda yang memiliki kesaktian. Kesaktian yang dimiliki pemuda asal Banyuwangi ini sangat luar biasa dan berbeda dengan pemuda lainnya. Pemuda asal Banyuwangi ini berparas tampan dengan postur tubuh yang sangat atletis dengan rambut yang panjang terjurai. Dan salah satu kesaktian yang dimiliki pemuda asal Banyuwangi ini adalah rambutnya yang panjang tidak mempan untuk dipotong. Jangankan menggunakan gunting, rambut sang pemuda ini dengan menggunakan silet pun tetap tidak mampu untuk memotong rambutnya. Memasuki rukun tahalul dalam ibadah haji, pemuda sakti asal Banyuwangi hendak memotong rambutnya. Namun dari sekian banyak orang yang mencoba memotong rambutnya, tidak ada satupun yang mampu memotongnya. Hingga pemuda sakti asal Banyuwangi ini bertemu dengan Gus Muwafiq. Gus Muwafiq pun kemudian menggenggam rambut panjang sang pemuda sakti asal Banyuwangi ini. Puluhan jamaah pun menyaksikan adegan pemuda sakti asal Banyuwangi dengan Gus Muwafiq yang hendak memotong rambutnya. Gus Muwafiq yang menggenggam rambut panjang pemuda sakti asal Banyuwangi ini dan mengangkatnya ke atas. Dengan menggunakan gunting, Gus Muwafiq yang terlebih dahulu mengucapkan basmalah dengan begitu mudah memotong rambut pemuda sakti asal Banyuwangi ini. Momen Gus Muwafiq memotong rambut panjang pemuda sakti asal Banyuwangi ini diabadikan dalam video itu. Tampak pemuda sakti asal Banyuwangi ini begitu senang dan begitu gembira. Hingga pemuda sakti asal Banyuwangi ini memeluk dan mencium Gus Muwafiq sebagai tanda terima kasih kepadanya. Selain itu, banyak cerita di kalangan masyarakat bahwa sosok Kiai Haji Gus Muwafiq juga pernah mengangkat kendaraan panser dengan tangan kirinya. Mungkinkah kendaraan panser milik TNI yang diperkirakan beratnya 12 ton hingga 14 ton bisa diangkat dengan tangan kiri? Secara logika memang tidak mungkin, tetapi ini benar terjadi dan banyak yang menyaksikan. Peristiwa ini juga sempat menjadi buah bibir. Terlebih kejadian ini terjadi di Istana Negara. Kejadiannya beberapa waktu silam Gus Muwafiq atau Kiai Haji Ahmad Muwafiq yang dikabarkan mampu mengangkat panser TNI dengan tangan kirinya. Saat pergolakan pelengseran Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur kala itu. Kisah Gus Muwafiq yang mengangkat panser itu sempat menjadi perbincangan di kalangan pengikut Gus Dur. Dalam beberapa kesempatan Gus Muwafiq mengaku bahwa ia tak menyangka yang diangkat merupakan sebuah panser karena hal itu terjadi begitu saja. Jadi gini, waktu Gus Dur mau dijatuhkan semua kan mau terlibat. Yang datang ekstra parlementer.
nggak tahu itu yang saya angkat panser atau enggak. Kata orang si panser. Kata Gus Muwafiq saat ditanya soal kisah pengangkatan panser tersebut. Kala itu, yang ada di benak Gus Muwafiq bahwa dirinya tak ingin panser memakan korban yang berasal dari para pendukung Gus Dur. Biar enggak nabrak ini orang kan, capek saya takut ada pembersihan di sekitar istana, jadi semua yang sudah harus bersih tandasnya. Gus Muwafiq sendiri merupakan kiai dari Sleman, Yogyakarta. Ia sempat menjadi orang kepercayaan Gus Dur yang diminta untuk menjadi asisten dunia lain. Gus Muwafiq adalah seorang pendakwah yang menyejukkan dan mendudukkan kembali logika keagamaan dan kebangsaan. Gus Muwafiq yang lahir di Lamongan, Jawa Timur, ini telah melanglang buana menuntut ilmu dari pesantren satu ke pesantren lain. Setelah itu, ia kuliah di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan aktif di organisasi kemahasiswaan. Puncaknya adalah ketika ia didaulat menjadi sekian mahasiswa Islam se-Asia Tenggara. Gus Muwafiq ini terkenal sebagai sosok yang low profile. Bahkan di kediamannya, ia selalu makan bersama dengan beberapa santri dan aktivis NU yang sering mengunjunginya. Ciri khas rambut gondrong, peci hitam, dan pakaian serba putih ini menjadi dirinya sosok yang ikonik. Gus Muwafiq adalah sosok yang rajin menjalankan kesunahan seperti salat sunnah dan puasa. Untuk memperbaiki jiwa manusia, hampir tak ada yang seefektif puasa, tutur Gus Muwafiq. Gus Muwafiq adalah sosok kiai yang langka. Dia paham teks klasik kitab kuning dari Nahwu Shorof, Balaghah, fikih, usul, fikih, sampai tafsir, tauhid, dan juga isu-isu kontemporer. Gus Muwafiq paham bagaimana sejarah Islam Indonesia maupun dunia terbentuk dari semenjak penciptaan semesta sampai hari ini. Agama Islam jadi tak berdiri sendiri dalam pandangannya, namun dikelilingi oleh ragam konteks, sejarah, juga ekonomi, politik, dan budaya. Makanya kalau ada cerita bahwa Islam disebarkan oleh saudagar, sayalah orang yang tidak bisa menerima teori itu. Kenapa? Saudagar tidak mungkin mengajarkan agama, karena di Nusantara sebelum Islam datang sudra. Loh, makanya para wali dulu pusing kalau orang Islam boleh pergi haji, takut sesat. Makanya oleh para wali orang Islam dilarang pergi haji zaman Wali Songo. Karena peralihan dari Hindu ke Islam itu kemiripan simboliknya ada.